Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Detik-detik sakratul maut. Saudaraku, adakah perjalanan yang lebih panjang dari perjalanan ini? Bekal apa yang diperlukan? Yang kita butuhkan hanya bekal akhirat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 yang artinya, berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kematian yang belum kita rasakan, kita tidak mengetahui rasa sakit dan pedihnya, kecuali kalau kematian itu menimpa kita. Setiap kita pasti akan menjumpai detik-detik yang sulit dan mengerikan. Napas tersendat-sendat, mata linglung, dan terasa remuk. Itulah detik-detik sakratul maut. Tatkala kedua matamu terbelalak, malaikat mencabut nyawa berdiri di atas kepalamu. Dapatkah engkau berpikir saat itu? Kita belum pernah merasakan mati, sakitnya, cekikannya, dan kepedihannya. Bagaimana rasanya? Sejenak, mari kita tengok beberapa kondisi hamba yang terlebih dahulu merasakan kematian. Amr bin Al-As. Ketika Amr meregang nyawa, anaknya bertanya tentang rasa kematian. Amr menjawab, "Demi Allah, seakan tubuhku terbaring di atas ranjang. Ketika bernapas, aku seperti meminum racun, seakan-akan seonggok duri ditusukkan dari telapak kakiku hingga menembus ubun-ubun kepalaku." Terus yang kedua dari sahabat Ka'ab bin Malik. Suatu saat Umar bertanya kepada Ka'ab, "Beritahulah aku tentang kematian." Ka'ab berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kematian ibarat sebuah pohon yang berduri lebat. Pohon itu berada di rongga mulut anak Adam, manusia. Ia tidak memiliki urat dan persendian. Adapun malaikat maut seperti lelaki berlengan kekar. Lelaki itu menggenggam erat pohon berduri lebat itu, lalu menariknya dengan kasar." Umar pun menangis terseduh-seduh. Inilah kematian dan begitulah kepedihannya pada saat sakratul maut. Pikiranmu hanya akan memikirkan pintu mana yang akan engkau masuki dan tempat manakah yang akan engkau tinggali, surga atau neraka. Saudaraku, sadarlah, kematian adalah seburuk-buruk perkara dan sangat mengerikan. Ia ibarat sebuah gelas berisi minuman yang rasanya tidak enak lagi menjijikkan. Kematian adalah peristiwa yang menghilangkan kelezatan, menghapus ketentraman, dan mengundang petaka. Jika ada suatu hal yang dapat memutuskan sendi-sendi, mencerai-beraikan organ tubuhmu, maka itulah kematian. Waktu kejadiannya adalah saat yang paling mendebarkan. Ketahuilah, jika seorang hamba bisa merasakan kepedihan, ketakutan, dan siksa sakratul maut, maka hidupnya akan terasa begitu menyakitkan. Kebahagiaannya akan berubah menjadi nestapa, dan kelalaian akan hilang dari dirinya. Ia akan berpikir panjang dan terus memperbanyak amalnya. Bagaimana tidak? Kita tahu bahwa di balik kematian ada kegelapan alam kubur, tajamnya meniti sidratul mustaqim, dan beratnya hari perhitungan. Yang ada hanya ketakutan, ketakutan, dan ketakutan yang tiada terbatas.
Kisah raja fasik dan hamba yang soleh. Kisah sang raja. Wahab bin Mudabbih bercerita, ada seorang raja yang ingin mengendarai hewan tunggangannya. Sebelumnya ia terlebih dahulu menuju ke suatu tempat. Ia meminta pakaian untuk dikenakan. Pakaian itu pun diberikan. Namun sayang, ia tidak menyukainya. Raja itu kemudian meminta pakaian yang lain hingga ia mengenakan pakaian yang menarik baginya. Setelah berganti berkali-kali, raja lalu meminta hewan tunggangan. Diberilah ia hewan tunggangan, tetapi tunggangan tersebut tidak pula menarik baginya. Sampai akhirnya ia diberi hewan tunggangan yang terbaik. Iblis kemudian datang dan meniupkan satu tiupan di lubang hidungnya. Iblis tersebut memoles sifat kesombongan kepada sang raja. Raja pun berjalan dengan diiringi beberapa kuda. Namun congkaknya, raja tak sudi melihat orang-orang yang melintas. Lantas seorang lelaki dengan potongan tubuh yang dekil menghampirinya, seraya mengucapkan salam. Raja tak bersedia menjawab salam lelaki tersebut. Lelaki itu lalu memegang tali kekang hewan tunggangannya dan raja berkata, "Lepaskanlah tali kekang itu. Sungguh kau telah melakukan suatu kesalahan yang besar." "Aku ada perlu denganmu," pinta lelaki itu. "Sabarlah hingga aku turun," kata raja. "Tidak sekarang," bentak lelaki itu. Ia memaksa sambil menarik tali kekang tunggangan sang raja. Raja berkata, "Kalau begitu, sebutkanlah keperluanmu." "Ini rahasia," jawab lelaki itu. Lalu raja mendekatkan kepalanya pada lelaki itu. Lelaki itu berbisik, "Aku adalah malaikat maut." Sontak wajah sang raja berubah, lisannya bergetar hebat. "Biarkanlah aku pulang untuk menemui keluargaku, membereskan urusanku dan berpamitan dengan mereka," pinta raja. "Tidak, demi Allah, kau tidak akan bisa bertemu dengan keluarga dan harta bendamu selamanya," bentak malaikat. Malaikat maut pun mencabut nyawa sang raja. Raja terjatuh tersungkur layaknya pohon tumbang. Malaikat maut kemudian berlalu pergi. Dan lanjut ke kisah sang hamba. Malaikat maut bertemu dengan seorang hamba yang mukmin dan soleh. Sang malaikat mengucap salam. Hamba itu pun menjawab salamnya. Malaikat berkata, "Aku ada perlu denganmu. Aku akan membisikkannya di telingamu." "Kemarilah," jawab hamba. "Aku adalah malaikat maut," bisik malaikat. Hamba itu berkata, "Selamat datang, wahai malaikat yang telah lama ku nanti. Demi Allah, di muka bumi ini tak ada yang lebih senang kutemui selain dirimu. Tunaikanlah keperluan yang hendak kau selesaikan," kata malaikat. "Aku tidak punya keperluan yang lebih penting dan lebih kusukai daripada berjumpa dengan Allah," jawab hamba. Malaikat bertanya, "Pilihlah dengan kondisi bagaimana aku mencabut nyawamu. Kau bisa melakukannya?" tanya hamba. "Ya, aku bahkan diperintahkan demikian." Hamba soleh itu berkata, "Kalau begitu, biarkanlah aku berwudu dan sholat, lalu cabutlah nyawaku selagi aku sujud." Malaikat maut pun mencabut nyawa hamba tersebut ketika ia sujud. "Demi Allah, akan tiba masa kematian. Engkau pasti akan mengalaminya juga. Tidakkah engkau memetik pelajarannya? Jika engkau masih ragu, simaklah nasihat berikut.
Anas bin Malik berkata, "Maukah engkau kuberitahu tentang 2 hari dan 2 malam yang belum pernah didengar oleh siapapun? Hari pertama adalah saat kau didatangi sang pembawa berita dari Allah, membawa ridho atau murkanya. Hari kedua adalah saat kau diajukan ke hadapan Rabb-Mu untuk mengambil buku catatan amalmu, baik dengan tangan kanan atau tangan kiri. Malam pertamanya saat kau menginap di dalam kubur, padahal kau belum pernah menginap di situ sebelumnya. Malam kedua adalah malam yang paginya kau akan diguncang dengan keras oleh hari kiamat." Selain nasihat dari Anas bin Malik, simaklah pula sebuah riwayat percakapan antara malaikat dan Nabi Daud berikut. Suatu ketika malaikat menemui Daud. Daud bertanya, "Siapakah engkau?" Malaikat maut menjawab, "Aku adalah yang tidak takut kepada para raja, tidak terhalang oleh istana, dan tidak bisa disuap." "Jika demikian, berarti engkau malaikat maut," kata Daud. "Ya." Daud berkata, "Engkau telah datang kepadaku, padahal aku belum siap." Malaikat bertanya, "Hai Daud, di mana si Fulan, kerabatmu itu? Di mana pula si Fulan, tetanggamu?" "Ia telah mati," jawab Daud. "Mengapa mereka tidak kau jadikan pelajaran agar bersiap-siap?" Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.